bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya sangkaan-sangkaan terhadap nabi-nabi, lalu dibukukan, lalu diimani, dipercayai sebagai firman Tuhan. Nah, Saudara Batak hari ini ingin mengajak berdiskusi tentang kitabnya. Saya hanya ingin mengambil satu titik poin diskusi saja terkait dengan kedatangan Yesus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak video ini, jumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Yesus keluar kepada bangsa lain. Murid-murid Yesus sudah pada habis. Mereka tidak lagi mengajarkan membawa nama Yesus keluar. Orang Yahudi memiliki sebuah pemahaman bahwa mereka punya agama bukan agama syiar. Agama Yahudi, tempat kelahiran Yesus itu bukan agama syiar seperti agama Islam atau agama Kristen. Berarti ketika dikatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok yang memakai nama Yesus menyebar ke seluruh penjuru bumi hanya agama Kristen. Penjajah datang ke Nusantara memakai nama Yesus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang-orang pribumi menjadi pengikutnya, yaitu menyembah makhluk yang keluar dari kubur dan mengaku Yesus itu adalah dirinya. Ini bukti bahwa apa yang dinubuatkan Nabi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Yesus menubuatkan datangnya para penyesat memakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang memakai namanya untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi sebagai pengikutnya, yaitu Kristen yang tadinya Katolik, kemudian diprotes oleh Martin Luther, muncullah kemudian sekte baru. Lalu sekte baru ini lagi-lagi mengambil hasil dari pengambilan kitabnya orang Yahudi, dan mereka juga mengambil kitab itu tersebut lalu mendirikan sebuah sekte. Nah, Ya, jadi untuk ayat yang barusan dibacakan oleh Guru Dasuma yaitu Matius 24 ayat 4 yang berbunyi, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu merupakan isi dari Matius 24 ayat 4 dan 5. Oke, kita simak lagi untuk diskusinya. kasar ini di Sulawesi Selatan, di mana kemudian orang-orang penjajah ini memakai nama Yesus bermukim, menjadikan kemudian markas. Ya, disitulah kemudian keturunan yang hidup di wilayah itu menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah memakai nama Yesus. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan bahwa di Markus 13 nomor 6 akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang ke Nusantara ini memakai nama Yesus dan mendoktrin orang Yesus itu adalah Tuhan lo, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi. Siapa mereka itu? Kata Yesus, mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Orang Arab datang ke Nusantara tidak pakai nama Yesus. Orang Hindu tidak pakai nama Yesus. Orang Buddha tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang datang memakai nama Yesus. Jadi ya, kita harus waspada dengan kelompok ini sesuai dengan Markus 13 nomor 6, karena mereka memakai nama Yesus dan Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya kira begitu. Ya, tertulis di dalam Markus 13 ayat 6 yang tadi dibacakan oleh Gurunda, akan ada banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, itu merupakan penutup dari dialog awal Gurunda Sema ya. Kita dengarkan dari narasi anak Batak. Bisa dikatakan apologet senior ya.
harus menjawab itu ketiga item itu kawan-kawan ya. Harusnya tadi sang debater yang menjawab ini, tapi sang debater sudah pensiun ya. Oke lah. Yang pertama, celakalah orang yang menulis kitab suci. Nah, dia mengutip ayat Al-Quran ini. Tapi aku nggak membicarakan Al-Qurannya ya. Artinya gini, memang benar kitab suci orang Kristen itu tulisan manusia. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen, kitab suci jatuh dari langit itu dongeng. Kitab suci jatuh dari langit, terletak ke pangkuan anak kecil, itu dongeng. Kan itu dongeng Yahudi sebelum Masehi sudah ada, dan itu ditemukan di dalam buku yang ditulis oleh filsuf-filsuf Yunani. Jadi kitab suci jatuh dari langit ke pangkuan anak kecil, bagi iman Kristen itu dongeng, bukan kitab suci bagi kami itu ya. Jadi kitab suci orang Kristen adalah tulisan manusia, gitu ya saudaraku ya. Kalaupun Allah mau mengatakan kami celaka, ya sudahlah. Artinya kami mengimani kitab suci kami itu adalah tulisan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan Yesus di Bani Israel dan memperingatkan akan banyak yang datang. Oh, tentang nabi-nabi palsu itu. Nah, itulah enaknya di Alkitab. Yesus tidak hanya mengatakan kedatangan nabi palsu seperti ini, tapi di dalam kitab suci kan ciri-ciri nabi palsu itu kan disampaikan, saudaraku. Di dalam kitab suci kan, kalau kawan-kawan mau membaca dari Kejadian sampai Wahyu, jadi memang benar akan datang nabi palsu itu. Contoh di dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu akan diracun. Anak Batak tidak diracun, berarti bukan anak Batak dong. Contoh di dalam Matius 24 ayat 26, nabi palsu berasal dari padang gurun dan ada biliknya. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di bilik. Itu kan nabi palsu dari padang gurun yang ada biliknya. Contoh di dalam Yeremia 3 ayat 2, orang Arab kan tertulis di situ. Izin Pak Polisi, agamaku yang kubahas. Karena di dalam Yeremia 3 ayat 2 tertulis orang Arab. Gitu ya. Artinya gini, kita nggak bisa menuduh seseorang nabi palsu, nggak boleh. Gitu ya. Kecuali ciri-cirinya itu ya benar mengarah ke dia gitu loh. Jadi nggak boleh kita tuduh orang Kristen nabi palsu, nggak boleh seperti itu ya. Ciri-cirinya ada di Alkitab. Lalu yang ketiga, penjajah. Di mana basis penjajah? Lah, tidak ada penjajah yang membawa agama, saudaraku. Nggak ada. Nggak ada itu penjajah yang membawa agama. Belanda menjajah Indonesia itu bukan atas nama agama, tetapi atas nama politik dagang itu, Divide et Impera itu, gitu ya. Penjajah membawa bahwa Islam. Oh gini, Indonesia, berbicara Indonesia kan Hindu Buddha, saudara. Indonesia itu kan Hindu Buddha, sama-sama agama impornya kita. Gitu ya, Indonesia itu beragama Hindu Buddha. Dan aku nggak percaya seluruh warga Majapahit itu pindah agama kalau tidak ada sesuatu, nggak percaya aku. Semua masyarakat itu beragama Hindu Buddha. Kerajaan Majapahit dan terakhir itu di bawah Prabu Brawijaya V. Kalau dengan ikhlas mereka pindah agama, taruh kuping aku berani. Kalau bukan karena ada sesuatu, nggak mungkin satu negara pindah agama. Maka bagaimana kita cara mengetahuinya? Bacalah sejarah yang ditulis oleh yang kalah. Jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Pahamnya saudaraku ya? Jadi sama-sama agama impornya kita. Bahwa agama Nusantara itu kejawen, yang macam-macam lah. Kalau Kristen itu agama pendatang. Maaf, nggak kusebut agamamu ya. Artinya Hindu Buddha lah agama yang ada di Nusantara. Semoga kawan-kawan paham. Dan aku nggak percaya semua warga kerajaan Sriwijaya itu pindah agama dengan ikhlas. Nggak percaya aku. Pasti ada paksaan. Kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Makanya jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Apa sebabnya? Kalau dengan ikhlas, kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3. Udah aku jawab 3-3-nya gitu. Tapi silakan kau counter saja ya. Silakan kau counter saja. Aku hanya menjawab, dan yang kubahas agamaku ya tentang Yeremia 3 ayat 2 memang tertulis di situ Arab ya. Di dalam Yeremia 3 ayat 2. Itu yang bisa ku sampaikan. Silakan dibantah saja. Itu dia.
semuanya. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Agama ini berkembang pesat lewat interaksi sosial budaya dan tidak mengenal sistem kasta, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Kita dengarkan penjelasan dari gurunda kita, Bang Zuma. Injil yang dibawa oleh seorang malaikat, ya, yang terbang dari langit, kan gitu. Artinya kalau dia mengatakan Injil itu adalah Yesus, berarti Yesus ini ditenteng sama malaikat dari langit. Tapi kalau dia mengatakan Injil, kitab ketetapan, berarti ada kitab yang muncul di tengah-tengah langit dibawa oleh malaikat turun ke bumi. Nah, kenanya di situ. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu yang ada di Yeremia 23, anak bata ini kurang belajar. Di situ tidak dikatakan bahwa Arab itu sebagai nabi palsu, tapi ditekankan di data 15-nya Yeremia 23. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Dibaca lagi, belajar lagi supaya tidak ditertawakan sama orang Islam. Kemudian ketika saudara berbicara tentang nabi palsu, di dalam 1 Yohanes 4, antikristus itu dikatakan sekarang telah datang antikristus. Sekarang itu abad pertama. 1 Yohanes 2 nomor 7, antikristus itu sekarang tiba di masa itu. Nomor 18-nya, antikristus itu ada di antara kita dan dia tidak benar-benar berasal dari kita. Jadi memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sendiri. Kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Kemudian kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena di dalam pengajaran orang Yahudi, Yohanes 6, Yohanes 4, jelas dikatakan di sana, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lalu kemudian di data 2 Petrus 2, dikatakan di nomor satunya begini, sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, jadi sekarang itu selalu berbicara abad pertama. Penyesat itu abad pertama. Nabi palsu itu abad pertama. Antikristus itu abad pertama. Semuanya di abad pertama. Dan yang datang memakai nama Yesus itu juga abad pertama. Nama Yesus dibawa ke barat, dibawa kemana-mana dari abad pertama. Menyesatkan banyak orang, di antaranya ya apa yang ada di Indonesia ini yang mengikuti agama penjajah. Memakai nama Yesus. Kalau Anda membawa kerajaan-kerajaan, Alhamdulillah, umat Islam datang dari luar masuk ke Nusantara tidak memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara memakai nama Yesus. Sedangkan yang dimaksud penyesat di sana memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Indonesia itu memakai nama Yesus. Orang-orang Hindu yang ada di pribumi ini pindah agama ke agama penjajah itu karena memakai nama Yesus. Semuanya karena memakai nama Yesus. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Orang Kristen itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi yang turun mengambil rupa daging. Mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itu pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika dikatakan di dalam kitabnya saudara, Yohanes 14:30, maksudnya Yesus di sini dia katakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia akan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, dan sekarang juga penguasa dunia itu telah ada. Sekarang itu di abad pertama. Di abad pertama. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang datang memakai nama Yesus, baik itu masuk ke dalam Yerusalem atau keluar dari Yerusalem, menyebar kepada seluruh bumi, itu hanya Kristen. Yang memakai nama Yesus itu Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan, berbahagialah akan datang banyak orang memakai namaku untuk menyelamatkan banyak orang. Enggak. Yesus mengatakan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang.
Dan yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Jadi penyesat yang banyak itu adalah dari gereja, bukan dari masjid. Untunglah kau mengatakan itu kotor. Ya, jadi antikristus menurut 2 Yohanes ayat Yohanes 1 ayat 7 menekankan bahwa penyesat adalah mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, di sini siapa yang mempercayai Yesus itu manusia? Ya, umat Islam. Karena umat Islam tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kita dengarkan penjelasan dari anak Batak. Kejahatanmu. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu memang jelas ya, simbol perzinahan itu dituliskan seorang Arab. Ini dia bang, supaya jangan dituduh menghujat ya ini ya. Seorang Arab di padang gurun. Jadi bukan kukarang-karang itu, gitu loh kawan-kawannya. Jangan nanti kalian bilang kukarang-karang. Makanya hati-hati kalian terhadap seorang Arab yang di Alkitab itu ya. Awas, negeri tercemar loh dengan zina. Coba kita ulang. Tadi ya. Layangkanlah matamu ke bukit gundul di mana engkau tidak pernah ditiduri, ya masalah selangkangan. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Ya kalau bukan kejahatan ya jinah. Itu aja, dua-dua itu aja. Apa itu kejahatan? Ya berbagai macam kejahatan. Haleluya, duar katanya kejahatan. Kalau enggak kejahatan ya jinah. Itu aja nanti. Jadi waspadalah terhadap seorang Arab di padang gurun yang dituliskan di Alkitab ini ya, bukan yang lain ya. Maksudnya yang di Alkitab ini, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka Injil itu kitab. Sorry saudaraku, Injil itu bukan kitab. Bukan. Kalau di dalam keyakinanmu cuma Injil itu kitab, ya sudah kita saling menghormati saja. Ya, kita saling menghormati saja. Di dalam iman kami, Injil itu bukan kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri secara etimologi Evangelion. Itulah arti Injil, gitu ya. Evangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab, saudaraku. Jangan paksakan imanmu ke iman kami, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga. Kitab itu bukan Injil, Injil itu bukan kitab, paham ya? Tetapi Injil itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, Evangelion yang artinya kabar baik, gitu ya. Nah, semoga kau paham. Dan itu berasal dari bahasa Yunani, maka ada satu kitab katanya ini tidak ada campur-campur bahasanya. Lah ternyata Injil itu ada di kitabnya dan berasal dari bahasa Yunani. Tapi nggak boleh kita tanya ini ya, awas ditangkap polisi nanti. Oke, itu tadi. Yang kedua, membawa namaku, kalian yang membawanya loh. Kalau kami mana pernah membawa nama Yesus ke agama kalian, enggak, kalian yang membawanya. Siapa nama Yesus kalian bawa-bawa? Aisyah. Kan kalian yang membawa nama Yesus. Kalau kami wajar karena kami itu orang Kristen. Kalian yang membawa-bawa nama Yesus. Kalian bilang, Aisyah. Mananya? Jelas ya? Perhatikan cuma biar bisa kau jawab. Kalian yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Sekalipun kami tidak mau mengimaninya ya. Kalau kami ya wajar kami bawa nama Yesus. Kalian bawa-bawa juga. Tapi kalian ganti namanya menjadi Aisyah. Begitu, semoga kau paham cuma. Berikutnya, Ya, jadi tadi anak Batak mengatakan bahwa Injil itu bukan Alkitab ya. Padahal di dalam Bible tertulis bahwa ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik atau berita keselamatan tentang Yesus Kristus. Di dalam Alkitab Kristen,
Injil bukanlah hanya satu buku tunggal, melainkan 4 kitab pertama dalam bagian Perjanjian Baru. Daftar kitab Injil tadi sudah saya jelaskan, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Isi dan tujuan kitab Injil menceritakan riwayat hidup, ajaran, mujizat, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus. Menjadi kesaksian tertulis mengenai inti dari iman Kristen, yaitu keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus. Itu merupakan, jadi intinya itu Injil itu adalah Alkitab ya. Bahkan di dalam Bible tertulis ada 4 golongan yang tadi saya bacakan. Oke, kita simak penjelasan dari Gunda kita, Bang Zuma. Oke, udah. Nah, jadi Anda tunjukkan di situ, apakah di situ berbicara tentang nabi palsu yang Anda bahas tadi di kitab Yeremia? Karena di data 15-nya jelas nabi yang dimaksud itu adalah yang di Yeremia, kan gitu. Anda nggak membantah data-data saya bahwa antikristus itu datangnya di abad pertama, bukan di abad ke-7, tapi di abad pertama. Sekarang itu berarti ada masa itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Justru orang Kristen belum datang tuh. Nanti orang Kristen datang memakai nama Yesus. Kalau Anda mengatakan kami umat Islam datang membawa nama Yesus, kapan kami bawa nama Yesus? Kapan? Kalau kami bawa nama Yesus, orang itu kemana? Ke masjid. Bukankah yang datang membawa nama Yesus itu menghantarkan orang ke gereja? Kenapa jadi kami yang tertuduh? Sementara yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Dia Sang Tuhan, itu kan kalian, bukan kami umat Islam. Justru kedatangan Islam untuk menghentikan orang banyak ini agar tidak menyesatkan dunia. Jangan memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Nah, Anda nggak bisa membantah di situ. Yesusnya mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Islam di luar, Kristen di luar. Nah, siapa di antara dua bangsa ini, dua kelompok ini yang menyebar ke seluruh bumi dengan melakukan penjajahan? Setelah orang dalam ketakutan, dalam kecaman, terancam, kelaparan, muncul misionaris pakai nama Yesus. Contoh misalnya di Makassar ini, datang Belanda menghujani Makassar dengan peluru. Sisa-sisa yang mati, yang hidup akan kelaparan, ketakutan, mencekam. Datanglah mereka membawa misionaris untuk membaptis orang-orang yang dalam keadaan takut. Di mana suaminya pada meninggal, dibom oleh Belanda. Di mana anak-anaknya menjadi yatim karena orang tuanya dibunuh oleh Belanda yang agamanya Kristen. Setelah itu mereka digiring, dibaptis, menjaga gereja. Makanya warisan peninggalan Belanda yang datang ke Nusantara itu apa namanya? Masjid, gereja. Lembaga yang diwariskan penjajah apa namanya? LAI, Lembaga Bible Indonesia. Mereka yang membawa nama Yesus masuk ke Nusantara, bukan orang Arab. Jadi Anda harus fokus kepada materi. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mau di situ Bani Israel. Siapa yang datang pada saat itu memakai nama Yesus kepada Bani Israel? Islam kah? Umatnya Nabi Muhammad kah? Umatnya Nabi Muhammad abad ke-7. Yang datang kepada orang Yahudi memakai nama Yesus hanya Romawi. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem memakai nama Yesus. Kenapa Anda loncat ke abad ke-7? Antikristusnya itu ada di abad pertama. Sekarang contoh. Ini tolong Anda jawab nanti ya. Di dalam 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di antara kamu ada pengajar-pengajar. Sekarang itu kapan?
Petrus ditulis kapan? Sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang memasukkan ajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Jadi saya kasih contoh ya. Ini kitabnya Yahudi nih. Ini kitab Tanak. Coba lihat saya. Lihat saya bang, lihat saya. Ini kitab Tanak, kitabnya Yahudi. Tiba-tiba ada yang memasukkan kitab baru di abad pertama, masuk bergabung begini, menjadi satu kitab ke dalam kitabnya Yahudi. Siapa ini? Demikian juga sekarang ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Sehingga sekarang ada disebut PL, ada disebut PB. Ini PB ini, siapa yang masukkan ke dalam kitabnya Yahudi? Inilah yang dipakai orang-orang banyak itu untuk membinasakan banyak orang. Sekarang juga ada penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi di abad pertama? Jawab itu, jawab. Silakan. Sekarang kita baca 2 Petrus 2 tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ya. Saya putar kamera dulu. Kita lihat kawan-kawannya, Bang Juma tadi yang bawa datanya ya, bukan aku. Jadi jangan aku kalian marahi gitu ya. Ini dia. Sebentar. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, atau kita baca satu perikop dari ayat 1 lah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini bicara yang palsu kawan-kawan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudaraku, kita sebenarnya kayak mana lah aku bilang, nggak ada itu. Kalaupun pendeta itu guru palsu, nggak ada itu yang pergi ke goa, nggak ada. Karena di dalam ayat 4 itu dikaitkan dengan goa-goa yang gelap. Gimana itu ceritanya? Nggak ada itu. Kalau dari Kristen, nabi-nabi palsu itu nggak ada itu. Nabi orang Kristen datang dari dalam goa, nggak ada. Coba kita ulang ya. Jadi jangan kawan-kawan, oh anak Batak mengarang-ngarang. Enggak. Tadi kau membawa datanya 2 Petrus 2, tapi sayang tidak kelihatan ya. Tolong bantu kawan-kawan tap-tap layar. Ayo semua teman-teman Kristen bantu tap-tap layar, biar, tapi tidak ada gunanya kutunjukkan ya, karena memang tidak kelihatan. Artinya di dalam ayat 4 itu dikatakan, dikaitkan dengan goa. Di atas memang betul nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca ayat 4-nya dikaitkan dengan goa. Nggak ada itu pendeta yang pergi ke goa dan segala macam, nggak ada itu. Paham ya saudara-saudaraku ya? Nah, itu dia. Lalu apa tadi kau bilang? Penjajah. Aduh, bolak-balik lagi ke penjajah. Enggak ada penjajahan atas nama agama, saudaraku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada penjajahan atas nama agama. Lalu kau tadi mengatakan bahwa peninggalan Belanda itu gereja. Is okay, mungkin ada gereja peninggalan Belanda, tapi jangan hanya gerejanya lihat. Istana-istana pun peninggalan Belanda. Maksudmu istana Bogor itu siapa yang bangun? Nah, seperti jembatan-jembatan lain, nggak usah lah istana, terlalu sensitif nanti kalau kita bahas itu. Jembatan-jembatan yang kita nikmati di Indonesia ini masih banyak jembatan Belanda. Contoh seperti di kota Medan. Pendiri kota Medan, wali kota Medan pertama itu kan orang Belanda.
Jadi jangan hanya mengambil yang buruknya saja. Bahwa Belanda juga meninggalkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi bangsa kita. Itu tadi. Lalu apa tadi kau bahas lagi? Yang membawa nama Yesus. Sudahlah, kalau kau tidak mengakui, apa aku bilang? Karena aku kan nggak bisa membahas kitabmu. Kan nggak bisa aku membahas kitabmu. Kalau seandainya aku bisa membahas kitabmu, udah aku bacakan itu. Bahwa yang membawa nama Yesus itu kan kalian nanti di akhir zaman, siapa yang akan datang. Kan itu maksud Yesus. Yang datang di akhir zaman nanti siapa? Kan kalian yang katanya mematahkan apa itu sama membunuh yang saya. Tapi maaflah seperti itu. Artinya kami membawa nama Yesus benar, tapi untuk kebaikan. Tapi dikatakan kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Nanti lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkol atau mau ngapain itu, atau membunuh angsa. Paham ya, saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kayak kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Ya, penonton udah tahu itu. Yang akan datang nanti membawa nama Yesus, katanya mematahkan apa, lupa saya lah, entah apa itu. Seperti itu saudaraku. Sorry kawan-kawan ya, yang ku bahas kitab suci ku loh. Nggak ada ku sebutkan ya, jangan nanti kalian pula memotong-motong video ini dan lain-lain. Baru Arab tadi memang tertulis Arab di situ, Juma. Tertulis di situ Arab. Karena kenapa nggak aku tunjukkan tadi? Karena tertutup. Tapi biarpun kayak gitu, kasih aku waktu sebentar ya, biar ku tunjukkan ya. Sebentar ya. Tertulis di situ Arab, saudaraku. Bukan ku karang-karang itu. Ini ya, aku putar dulu kameraku ya. Izin ya, minta waktunya sedikit ya, Bang. Nah, ini dia. Tertulis Arab di situ, bukan ku tambah-tambahin. Nah. Ya, coba ku baca lagi. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu yang tertulis, saudaraku. Itu. Silakan. Oke, baik. Jadi yang ada nih sekarang, justru kamu melemparkan tuduhan bahwa yang akan datang nanti memakai nama Yesus, yaitu Nabi Isa katanya. Berarti Anda sudah akui bahwa Isa itu Yesus gitu. Ini orang Kristen giliran kena tabok, Isa Yesus. Di situ jelas-jelas akan datang memakai nama. Terus Anda membawa lagi 2 Petrus 2 lengkap goa. Anda tahu nggak ceritanya tuh di dalam Yohanes 20? Mayat dimasukkan ke dalam goa, tiba-tiba di situ ada malaikat. Apa tadi, malaikat dilemparkan kemana tadi di Petrus? Tiba-tiba di dalam kuburan itu yang berbentuk goa itu ada 2 malaikat. Anda menjawab sendiri. Setelah mayat ini ketemu dengan malaikat itu, tiba-tiba dia jadi Tuhan mayatnya. Menghilang. Mayat menghilang dari kubur, dikerumuni malaikat-malaikat. Anda mengatakan iblis turun di goa menjadi malaikat. Malaikatnya turun di dalam goa. Di goa-goa yang gelap. Lah, mayat Yesus yang kau tuhankan itu disimpan di goa. Datanglah malaikat-malaikat di situ, bertemu dengan Maria. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang menuhankannya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang memakai nama Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari goa tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke goa-goa. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Saat itu kan. Dan Bibelmu masuk setelah keluar dari goa,
Bibelnya Yahudi yang tadinya utuh kitab tanah, tiba-tiba saja dimasukkan pengajaran baru masuk ke dalam yang membinasakan orang. Akibat apa? Akibat dari goa. Sebelum dari goa tidak ada itu penambahan. Yesus mengajar kepada Bani Israel tidak ada penambahan kitab. Tetap aja kitab orang Yahudi tidak ada penambahan. Begitu ada makhluk keluar dari goa, di situ banyak malaikat. Tiba-tiba saja pengajar-pengajar yang didatangi oleh makhluk ini membuat karangan-karangan, disebutlah perjanjian baru, dimasukkanlah ke dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi yang menggenapi memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi siapa? Kok ada kitab baru di situ? Ada Roma, Galatia, Filipi, Lukas, apa itu? Kok tiba-tiba masuk di kitabnya Yahudi? Sementara kitabnya Yahudi menerangkan di Yesaya di Ulangan 4, jangan kau menambahi. Kenapa ada penambahan? Siapa yang menambahkan? Siapa yang perintahkan menambahi? Kitabnya orang menggenapi 2 Petrus 2 yang tadi. Jadi semuanya kena, mau lari kemanapun kalian yang kena. Karena kalian yang datang dan pergi memakai nama Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Di Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana Nabi Isa diajarkan bahwa dia itu adalah Allah? Justru Islam datang meluruskan tuduhan kalian bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Tidak ada umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Sedangkan orang Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti yang menggenapi adalah yang menganggap Yesus adalah Tuhan langit bumi. Mereka datang, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Siapa ajaran itu? Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Khalik langit dan bumi? Kan kalian, bukan umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengajarkan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan langit dan bumi? Enggak ada. Akan datang banyak penyesat, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Khalik langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi enggak, Islam apa lagi? Cuman Kristen. Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan tuduh yang lain, terima aja kenyataannya. Silakan. Oke, sekarang kita uji yang mengatakan Yesus itu Allah, apakah orang Kristen atau Yesus sendiri gitu ya. Jadi kawan-kawan. Ya, jadi untuk ayat-ayat yang hilang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu Matius 17 ayat 21. Dalam Alkitab kuno pada Matius 17 setelah ayat 20 langsung loncat ke ayat 22. Ayat 21-nya kosong. Kemanakah ayat tersebut? Ya, bisa kalian cek sendiri. Jadi dulu untuk ayat 21-nya yaitu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu merupakan isi dari Matius 17 ayat 21-nya. Tetapi ayat ini dinyatakan palsu oleh pakar Bible dari Katolik. Perjanjian Baru oleh Arnoldus halaman 53. Di dalam Matius 18 ayat 11. Dalam Alkitab kuno pada Matius 18 setelah ayat 10 langsung loncat ke ayat 12. Ayat 11-nya kosong. Kemanakah ayat tersebut? Bisa kalian cek. Nah, untuk isi dari Matius 18 ayat 11 yaitu karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Apa komentar pakar Bible Katolik tentang penyusupan ayat ini? Ayat ini tidak asli, itu dianggapnya seperti itu ya. Terus pada Matius 23 ayat 14. Dalam kitab kuno pada Matius 23 ayat 13 langsung loncat ke ayat 15. Ayat 14-nya kosong. Di sini
untuk isi dari ayat 14-nya, yaitu celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Kita lihat Bible Katolik yang diterbitkan oleh LBI, cetakan Arnold 1987. Apa komentarnya tentang ayat ini? Ayat ini dianggap tidak asli. Halamannya 68. Nah, biar nggak kosong, ayat 14 dibuat tetapi tetap saja akan ketahuan kalau ayat itu palsu. Jadi masih banyak ya, ada Markus 9:44 dan 46, Markus 15:28, Markus 11:26, Lukas 17:36, Lukas 23:17, dan beberapa Alkitab, beberapa perjanjian baru yang beberapa perjanjian lama yang hilang di perjanjian baru. Oke, kita simak lagi untuk penjelasan dari anak Batak. Pertanyaannya adalah, apakah Isa itu adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Sekarang kutanya sama Juma, apakah Isa itu adalah Yesus? Jawab nanti ya Juma ya, supaya ketahuan ini siapa yang bawa-bawa nama Yesus ini. Sekali lagi, apakah Isa adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Pertanyaan yang sama kuserahkan kepada Juma. Apakah Isa adalah Yesus? Hati-hati Juma menjawabnya itu nanti. Awas kau jadi blunder gitu ya. Artinya aku sudah menjawab tidak ya. Bahwa bukan aku yang membawa nama Yesus itu. Yang nanti pada akhir zaman katanya mau mematahkan cangkol atau mematahkan apa itu sama membunuh angsa. Membunuh angsa dan segala macam. Baik. Oke. Artinya gini saudaraku. Kristen disebarkan supaya kita jauh lebih mengasihi sesama manusia. Sama seperti agama-agama yang lain lah. Ya maaf, kecuali ada itu. Maka lihatlah kualitasnya di dunia ini. Negara-negara Kristen itu penuh kasih. Kalau kita melihat di negara-negara Arab bahwa terjadi peperangan, kekerasan, maka mereka itu mengungsi ke negara Kristen. Apakah mereka mengungsi ke Afghanistan? Oh, mana mau mereka. Apakah mereka mengungsi ke Arab Saudi? Mana mau orang Arab Saudi. Apakah mereka mengungsi ke Mesir? Mana mau orang Mesir. Hanya negara-negara Kristen, saudaraku, yang mengajarkan kebaikan. Itu fakta, saudaraku. Dan berkat-berkat di dunia ini pun hampir rata-rata berasal dari Kristen. Itu bisa kita lihat langsung. Jadi saudaraku, Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan. Agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi. Orang Kristen itu nggak pernah bikin ribut. Contoh seperti di Indonesia ini nggak pernah. Apakah orang Kristen, haleluya, bubarkan tempat ibadahnya? Nggak pernah itu, saudaraku. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu ketakutan kalau agama Kristen itu disiarkan gitu. Paham saudaraku ya? Sekali lagi, agama Kristen itu mengutamakan kasih. Ingat, sekali lagi terakhir. Agama Kristen itu mengutamakan kasih. Jangan kalian takut untuk memeluk agama Kristen. Karena itu adalah agama kebaikan dan kebenaran. Itu. Jadi tadi anak Batak bertanya ya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Ya, secara historis dan figuratif Nabi Isa dan Yesus adalah orang yang sama. Keduanya menunjuk pada sosok tokoh secara sejarah dari Nazaret, bangsa Yahudi, yang lahir dari seorang ibu bernama Maryam atau Maria. Hidup di Timur Tengah dan melakukan banyak mukjizat
Persamaan Nabi Isa dan Yesus dimulai dari kelahiran. Keduanya diyakini lahir dari seorang perawan, yaitu Siti Maryam atau Maria. Gelar Al-Masih dalam tradisi Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Al-Masih dan Kristus memiliki arti yang sama, yaitu yang diurapi. Peran utama dalam ini, keduanya diutus untuk membawa ajaran kebenaran dan petunjuk bagi manusia. Hanya saja di sini umat Islam tidak mempercayai bahwa di dalam penyaliban Nabi Isa itu disalib ya. Umat Islam tidak percaya, melainkan orang yang diserupakan. Namun di sini untuk umat Kristen, Yesus itu disalib seperti itu. Oke, kita simak penjelasan dari Guru Dazuma. Orang Israel. Nomor 4. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 kita masuk ya. Karena itu hujan ditahan dan akhir tidak datang, tetapi dahimu adalah dahi seorang pelacur. Siapa itu? Siapa itu dahi pelacur? Siapa? Dahi pelacur siapa? Orang Israel. Pelacur itu orang Israel. Dan engkau tidak mengenal rasa malu. Siapa? Orang Arab ya? Bukan, orang Israel. Bukankah engkau siapa? Orang Arab? Bukan. Engkau adalah pelaku. Baru saja memanggil ayahku. Engkau adalah sahabatku sejak masa mudaku. Nomor 5. Nomor 5 kita baca, apakah akan marah selamanya? Apakah ia akan menyimpan amarah selamanya? Engkau telah mengatakan engkau telah mengatakan ini, tetapi engkau telah melakukan segala kejahatan yang dapat engkau lakukan. Engkau di siapa? Engkau siapa? Israel. Nah, sedangkan nabi-nabi palsu kita lihat di Yeremia 23. Ini baru membahas nabi palsu. Kita baca nomor 15-nya. Dikatakan apa nomor 15-nya nabi palsu? Sorry, maaf. Kekalahan saya nih kalau main data begitu. Karena engkau, karena itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Sesungguhnya aku akan memberi mereka empedu dan mereka akan meminum empedu. Ya kan? Sebab dari para nabi Yerusalem, tuh, daripada nabi Yerusalem, ini Yerusalem ya, daripada nabi Yerusalem kejahatan telah menyebar ke seluruh negeri. Dari mana nabinya? Dari Arab ya? Oh, dari Arab. Baru tahu aku bang. Jadi dari para nabi Yerusalem, jelas itu dari Yerusalem nabinya. Oke, Kristen dari mana? Dari Yerusalem. Kemudian ketika tadi Anda membaca banyak data, Anda membuktikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan sendiri. Yohanes 10:30, Yesus itu Tuhan sendiri. Berarti sudah tergenapi kan? Yang mengajarkan Yesus akulah dia kan kalian kan? Ya. Oke. Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Yesus mengatakan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan adalah aku ini rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian mengajarkan dia Tuhan, berarti yang menggenapi banyak orang penyesat itu adalah kalian. Terjawab sudah. Oke? Aku ketawa-ketawa aja ya. Awas pecah pembuluh darahmu Juma.
Ya, cukup jelas ya pemaparan dari gurunda kita Bang Zuma. Di sini ayat yang dibawakan juga cukup jelas dan kita mudah untuk mencermatinya ya. Di sini tadi gurunda membawakan Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Oke, kita simak lagi untuk penjelasan dari anak botak. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Paham? Engkau. Ya, engkau. Ya, tuh matikan mic-mu, matikan mic-mu. Engkau siapa? Matikan mic. Jangan panik cuma. Oke. Engkau di situ Israel, tetapi perumpamaan tentang kejahatan itu seorang Arab di padang gurun loh. Paham gak kau? Contoh. Andai kan aku orang tuamu. Juma anakku, jangan kau bandal seperti anak Batak. Artinya perumpamaan tentang perjinahan itu seorang Arab di padang gurun loh. Ngerti gak pelajaran kelas 4 SD? Anggaplah aku orang tuamu. Juma, jangan kau bandel ya nak, rajin kau sekolah ya. Nanti kalau kau nggak sekolah, seperti anak Batak nanti. Ya gitu. Jadi engkau di situ bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat perumpamaan tentang pezina itu seorang Arab di padang gurun. Masa nggak tahu sih pelajaran kelas 4 SD? Aku ulang nih. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Artinya, perumpamaan tentang orang jahat itu Tuhan melibatkan seorang Arab di padang gurun itu loh. Kalau itu pun nggak ngerti Bang Juma, nggak ngerti lagi aku. Sekarang kita kembali lagi Yeremia 23:15 ya. Yeremia 23:15 ya saudaraku ya, ini dia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Itu yang tertulis. Kayak mana mau aku bikin ini? Lalu kau mengatakan, oh ini bukan mengenai nabi palsu. Kita baca sajalah ayat 9 lah ya, satu berikut. Nabi palsu bang. Tentang nabi palsu ini Bang Juma. Menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9. Mengenai para nabi itu hancur hatiku. Ayat 10. Negeri telah penuh dengan zina. Ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam. Ayat 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti. Ayat 13. Di kalangan para nabi Samaria. Ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem. Ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Nabi mana? Nabi yang di atas, nabi palsu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun yang tertulis saudaraku. Nah, ya aku nggak tahu lah ya. Aku cuma membaca kitab suci ke bawah nabi palsu itu diracun ini ya. Minum racun ini ya. Mi, nu tambah m num, minum. Ra cu tambah n cun, racun. Itu yang tertulis saudaraku ya. Jadi jangan pindah. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Nah, baca dari atas itu memang tentang nabi palsu. Lalu, itu tadi pertanyaanku yang satu itu Juma. Ada satu pertanyaan ini. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Yesus itu bukan Isa. Sekarang tanya Bang Juma nih. Menurut Bang Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa nanti yang membawa nama Yesus ini. Biar tahu kita. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Dijawab dong, saudaraku. Gitu ya. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Bukan.
Nah, menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa yang bawa-bawa nama Yesus gitu ya. Baru berikutnya, itu tadi sudah, akulah dia. Akan banyak orang yang datang mengatakan akulah dia Tuhan. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu, gitu ya. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong loh. Dalam Yohanes 13 ayat 13, benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu memang tidak marah disebut Tuhan itu, saudaraku, yang bisa aku jelaskan. Tapi jawab dulu ya, biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus itu, penyesat itu. Jawab dulu ya, menurut anak Batak, Yesus itu adalah Nabi Isa? Bukan, Yesus bukan Nabi Isa. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita nanti siapa penyesat yang bawa-bawa nama Yesus itu. Silakan dijawab, saudara. Apakah Yesus itu Isa? Bukan. Makanya nggak ada masjid yang tertulis Masjid Yesus. Yang ada gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan Kristen. Pahami itu. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Isa, Yesus, Isa di Indonesia khususnya ya, berarti tidak ada pengakuan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian yang mau menyamakan Isa dengan Yesus itu Kristen. Pertama, Nabi Isa menerangkan dirinya dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani Alkitab. Bible dari luar dibawa penjajah masuk ke Nusantara menggunakan sebutan Alkitab. Menyamakan diri, aduh malu. Kemudian Nabi Isa itu mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Bibelnya Belanda ketika menjajah di Nusantara, dia doktrin lagi tuh. Dia sebutkan Bible menjadi Injil. Coba, tidak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani itu, nggak ada. Jadi yang ada di bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan Injil, apa artinya Injil dalam bahasa Arab? Kemudian saya ingin menunjukkan sebuah data di dalam pengetahuan kita sebagai anak bangsa terkait dengan Yeremia yang tadi ya. Dalam Yeremia, ini kita lihat Yeremia 3 nih. Ini Septuagint yang lebih tua ya, lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Ini dalam naskah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama, ini dia Yeremia 3:2 ini bukan Arab tapi burung gagak. Nih, burung gagak nih. Burung gagak. Nih. Septuaginta ini lebih tua daripada kitabnya orang Indonesia. Septuagint ini ada di abad 3 sebelum Masehi, bahasanya udah dipakai. Abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai keempat dibukukan dia, digabung dengan PB. Jadi burung gagak. Jadi kalau Arabi dimaksud di situ, dalam tradisi Yahudi bukan orang Arab, tapi pengintai. Orang yang mengintai, bukan orang Arab. Itu yang pertama. Terus yang Anda harus pahami di Yeremia 3 tadi, Yeremia tadi itu di situ dikatakan di data yang Anda bawa, ini kutunjukkan lagi ya. Yeremia 3. Ini. Apa yang dikatakan di sana? Angkatlah matamu ke bukit-bukit. Ke bukit-bukit yang gersang, dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Maksudnya sini burung gagak di padang gurun. Engkau telah menajiskan. Engkau di sini siapa? Mana nabi palsunya? Hanya gara-gara ada kata orang Arab. Sementara di situ adalah burung gagak. Ayo.
Ini jelas nih, angkatlah matamu di bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa. Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Itu terjemahan di mana? Terjemahan di mana itu? Terjemahan di Indonesia kan? Terjemahan di Indonesia kan? Betul, Kalau di Bunda. Septuaginta, apakah seperti itu? Ya enggak dong. Harus menggunakan yang lebih tua, ya menggunakan lebih tua, burung gagak. Harusnya terjemahnya begini: angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana engkau belum tidur dengan siapa. Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu seperti burung gagak di padang gurun. Itu baru betul. Nah, sekarang pun kalau Anda baca Yeremia ini tidak ada hubungannya dengan nabi palsu, gak ada hubungan. Ini anak Batak malu ya mengakui kekalahan yang ayat yang dibawakan oleh gurunda kita Bang Zuma. Bahwa nabi itu mati diracun. Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 30. Yang kamu sembah itu minum anggur asam langsung mati. Dan ingat, kalaupun Anda menggunakan Yeremia di sana, Yeremia 23 nabi-nabi palsu, kan nabi palsunya dari Yerusalem. 2 Petrus 2, sebagaimana di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah umat Elohim itu mana? Arab atau di Yerusalem? 2 Petrus 2, di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu. Umat Elohim itu yang mana? Arab atau Yerusalem? Yerusalem. Jadi kembali kepada tema pertanyaan saya, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Islam atau Kristen? Jawab itu ya, jawab. Silakan. Ya, tadi yang dibacakan oleh Gurunda Zuma yaitu Yohanes 19 ayat 30 yang berbunyi, sesungguhnya Yesus minum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada ayat 19:31-nya, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Saya ulang ya, mohon disimak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Gitu ya, matikan mic-nya bang, matikan mic-nya. Ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Jadi seluruh negeri saudaraku ya, jadi jangan kawan-kawan merasa baru Yeremia 3 ayat 2. Ketawa aku tadi, tapi takut dianggap nanti nggak menghargai kan. Burung hantunya kau bilang. Kenapa kau protes kitab kami saudaraku? Ini kitab suci kami, apa mau ku bilang? Demolah LAI. Apa mau ku bilang? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang burung hantu di padang gurun. Enggak cocok, enggak masuk ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti burung hantu di padang gurun. Kapan burung hantu? Artinya tertulis di situ saudaraku, Arab. Kalau kalian merasa tersakiti, ya udah demo LAI, demo kelilingi LAI. Oh, jadi keluar-keluar anak Batak, jangan tulis di situ seorang Arab di padang gurun, demo. Jadi jangan kau
salah-salahkan kitab suci kami. Tertulis di situ Arab, bukan burung hantu. Burung apanya tadi kau bilang? Lupa aku lah. Artinya, awas. Pokoknya aku membahas agamaku loh gitu. Jadi jangan salahkan aku, yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Baik. Lalu tentang pertanyaan tadi, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Gitu ya. Lalu ditanyakan kepada Juma, apakah Yesus itu Isa? Juma menjawab tidak. Ya sudahlah. Tapi awas di sidang kau Juma, masa kau bilang Yesus bukan Isa? Tapi ya sudahlah, supaya kau selamat loh dari pernyataan tadi itu kan. Yang penting kan dalam perdebatan ini kau bisa menang argumen kan begitu. Sekalipun kau sudah membantah imanmu dengan mengatakan Yesus. Artinya Yesus itu bukan Isa, itu kan karena Yesus itu disalib menurut Kristen. Tapi menurut Islam, Isa itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Jadi itulah yang dianggap berbeda. Jadi anak Batak ini harus paham juga lah. Tapi menurut silsilah kehidupannya itu kan sama-sama lahir dari seorang perawan, ibunya Maryam, ya, juga dari keturunan Israel, sama itu untuk silsilahnya ya. Di sini jadi anak Batak ini tidak paham apa yang dimaksud oleh Gurunda Zuma di sini ya. Jadi dalam pandangan Islam itu tertulis jelas. Jadi Nabi Isa itu dipandang sebagai seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Yesus dianggapnya sebagai Tuhan. Statusnya adalah hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Allah. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diselamatkan dan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, di sini dalam pandangan Kristen dipandang sebagai Tuhan yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia dan sang juru selamat, diyakini sebagai anak Allah. Berdasarkan catatan Injil, di dalam Perjanjian Baru, Yesus disalibkan, mati, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Jadi seperti itu ya, persamaan dan juga perbedaan antara Yesus dan Isa. Oke, kita simak penjelasan selanjutnya dari gurunda kita Bang Zuma. Ya. Nih burung gagak tuh, Ibraninya apa teman? Teng deng 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 tuh, Arab, Ain, kemudian ada res dan apa ini, huruf apa terakhirnya? Huruf apa terakhirnya? Ah, huruf apa? Huruf apa? Ini orang Arab, orang Yahudi, kalau berbicara mengenai burung gagak, memang mereka menyebutkan Arab. Nih, ini Arab nih. Arab. Dia pakai ain. Anak Batak. Ain, sorry. Jelas tuh. kan ayat yang ditunjukkan oleh Gurunda Zuma? Tuh, nih bahasa Latinnya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat Latinnya. Tuh. Ini apa? Arab. Tuh. Burung gagak. Mantap, jadi Gurunda. bukan bangsa Arab. Sangat jelas apa yang telah ditunjukkan. Ayo belajar lagi, makanya Septuaginta aku bilang lebih tua daripada bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, lembaga yang telah menyesatkan terjemahan. Kenapa nggak diterjemahkan burung gagak? Karena ada Arab. Arab ingin dituduh di sana. Orang Arab ingin dituduh dibawa-bawa. Terus lucunya, Anda membawa Yeremia 23, Anda sudah baca
diminumkan racun nabi-nabi yang dari Israel, Yerusalem, menyebar ke seluruh dunia. Ya itulah sampai ke Indonesia. Ke seluruh dunia dari Yerusalem. No, baca tuh, burung gagak tuh. Tuh. Sama seperti diurapi, tidak diganti kemudian oleh orang-orang lembaga Bible, tidak diganti. Kalau dinobatkan ke Yesus tidak diganti Kristusnya. Tapi kalau giliran yang diurapi itu adalah Saul, Harun, oh disebut orang yang diurapi. Tapi kalau Yesus tetap aja Kristus ada. Itulah licik. Itu namanya licik. Burung gagak karena ada Arab di situ, Arab diterjemahkan Arab. Supaya orang menganggap Arab itu pesina. Mana ada Arab pesina? Siapa yang pesina di Arab? Justru yang dikatakan pesina itu orang dari barat. Laki sama laki semuanya diambat. Pengikut nabi palsu. Nah gitu. Jadi kembali ke tema, Bung, kembali ke tema. Waspadalah, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Sekali lagi saya katakan, siapa orang banyak, Yesus menasehati Bani Israel. Akan datang, wahai Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia sang pencipta langit dan bumi itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa orang banyak yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi? Mereka itulah yang menyesatkan banyak orang. Kamu harus jujur itu. Kamu harus jujur. Terkait Yesus dan Isa, sudah jelas-jelas orang Islam sedunia mengakui itu bukan Yesus. Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah yang menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, penggantinya Anda sebutkan Yesus yang kalian sembah, itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengaku Yesus adalah Nabi Isa, berarti umat Islam bodoh, karena dia telah mengatakan bahwa Nabi Isa disalib. Nabi Isa tidak disalib, yang menggantikan Yesus, yang disalib Yesus, Nabi Isa terangkat. Islam mana yang mengatakan? Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Justru yang kalian sembah bernama Yesus itulah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa terangkat yang menggantikan Yesus. Jelas sekali kok. Jadi pertanyaan saya tolong jawab. Jawab pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya, jadi Isa dan Yesus silsilahnya sama, sosok yang sama dalam silsilah kehidupannya ya. Namun di dalam penyaliban mereka itu berbeda. Oke, jadi mudah untuk kita pahami ya. Katanya urusan mulai itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aku kasih pertanyaan satu lah. Artinya pertanyaan yang pertama tadi kan sudah dijawab bahwa menurut Juma Yesus itu bukan Isa. Berarti Donditan sesat, kira-kira kayak gitulah ya. Ulama-ulama yang lain ya maaflah, jangan aku mengucapkan. Sekarang saya bertanya sama kau Juma, apakah kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Percaya tidak kau bahwa Yesus adalah Kristus? Ini menyangkut keselamatanmu. Kenapa nggak jawab pertanyaan Gini saya? Ya, nggak, ya aku jawab selalu lah. Aku jawab. Cuma jangan bisa bertanya. Ketawa itu, matikan dulu mikmu. Matikan dulu mikmu. Pertanyaan saya jawab. Iya, aku akan jawab saudaraku. Matikan dulu mikmu, jangan kepanasan. Yang panas itu kau. Saya bertanya dari tadi, saya bertanya loh, nggak pernah ada kau jawab. Iya, kan ini yang kau tanyakan kan? Aku sering jawab. Silakan. Saudaraku, ini tengok Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan?
Benar kan? Ini yang kau tanyakan kan? Sekali lagi, sebab banyak Markus. orang akan Markus 13 nomor 6. Kalau Oke, ini jelas, baik. ini udah saya hafal mati tuh. Itu Paulus in the gang. Iya, jadi yang mana yang kau tanyakan saudaraku? Aduh, Markus terbuka. 13 nomor 6. Oke, Markus 13 ayat 6 ya. Oke. Ya, kita bukakan untuk isi dari Markus 13 nomor 6. Di sini akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pas kegembiraanmu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanya